Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mugi-mugi selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan Jumat kali ini kita masih diberikan kekuatan, masih diberikan keselamatan untuk melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia. Mugi-mugi Allah mencatatnya sebagai kebaikan, mendapatkan pahala yang besar. Kita pun tergolong menjadi orang-orang yang bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan dan menjauhi maksiat, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik untuk terus memperbaiki ketakwaan kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, serta para ulama yang telah memperjuangkan agama di tengah-tengah kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan kepada kita untuk hidup bersih. Islam mengajarkan kepada kita untuk hidup bersih. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Yang namanya kesucian itu adalah separuh dari iman. Yang namanya kebersihan, kesucian itu adalah separuh dari iman. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita pun setelah selesai berwudu, sebagaimana diajarkan dalam hadis Umar bin Khattab, ia mengatakan bahwasanya siapa saja yang berwudu lantas dia menyempurnakan wudunya, lalu mengucapkan bacaan berikut ini, yaitu bacaan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu ditambahkan dari riwayat Muslim tadi, tambahan dalam riwayat Tirmizi, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Coba perhatikan pada kalimat Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi orang-orang yang kembali kepadamu, bertobat, dan jadikanlah aku menjadi orang-orang yang mau bersuci, orang-orang yang mau membersihkan diri. Kaum muslimin semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, di dalam Islam diajarkan sunnah-sunnah fitrah. Diajarkan sunnah-sunnah fitrah, di mana sunnah-sunnah fitrah ini maksudnya
adalah ajaran dari para nabi sebelumnya, dari para nabi sebelum kita, di mana para nabi itu mengajarkan hidup bersih, mengajarkan ajaran untuk hidup sehat, mengajarkan ajaran untuk menghilangkan kotoran-kotoran, mengajarkan ajaran agar kita berbeda dengan non-muslim, agar kita itu berbeda dengan non-muslim. Totalnya kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang ada 10 sunnah fitrah. Ini ajaran untuk hidup bersih. Ada 10 ajaran yang diajarkan oleh agama kita agar kita hidup bersih. Kita lihat dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ashrun minal fitrati." Tolong diam, adik-adik tolong diam. Ashrun minal fitrati, ada 10 sunnah fitrah. Qasus syaribi, yang pertama memendekkan kumis. Wa ifa'ul lihya, kemudian membiarkan jenggot apa adanya. Wasiwaku, lalu bersiwak. Kemudian yang keempat wastinsyaku bil ma, wastinsyakul ma, kemudian menghirup air ke dalam hidung. Wa qasul asfar, lalu memotong kuku. Wa ghuslul barajim, lalu membasuh persendian. Wa natful ibid, mencabut bulu ketiak. Wal halqul ana, lalu memotong bulu kemaluan, mencukur bulu kemaluan. Lalu wantiqasul ma, yaitu beristinja, cebok dengan menggunakan air. Dan di sini perawi merupakan yang ke-10, ya, dia memperkirakan yang dimaksud yang ke-10 di sini adalah al-madmadah, yaitu berkumur-kumur. Masyaallah muslimin, para jamaah salat Jumat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 sunnah fitrah tadi kalau kita lihat ini mengajarkan hidup bersih, bahkan sebagiannya kita lakukan ketika kita akan melaksanakan sholat Jumat. Ketika kita melaksanakan sholat Jumat, kita diperintahkan untuk melakukan sebagian hidup bersih tadi. Yang pertama kita lihat yang diajarkan adalah memendekkan kumis. Kumisnya dipendekkan, tidak dipelihara panjang. Apalagi kalau kumis tersebut melebihi dari mulut yang membuat kita susah makan. Hendaklah untuk kumis ini, ya, tidak dipotong habis, namun ketika itu dibiarkan masih ada yang tumbuh, dan di sini diperintahkan dipendekkan saja. Karena sebagian ulama itu menyatakan bahwasanya ya agak kurang disukai kalau kumisnya itu dicukur habis. Jadi yang diperintahkan di sini adalah memendekkan kumis. Kemudian yang kedua, wa ifa'ul lihya, yaitu membiarkan jenggot apa adanya. Dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Beliau menyatakan yang dimaksud membiarkan jenggot apa adanya, ya dibiarkan begitu saja, tidak dipangkas, tidak dipendekkan, ya, namun dibiarkan tumbuh begitu saja, dan inilah yang diajarkan di dalam ajaran agama kita. Kemudian yang ketiga, bersiwak, yaitu menggunakan kayu siwak, di mana mulut kita yang berbau diperintahkan untuk dibersihkan. Mulut kita yang berbau diperintahkan untuk dibersihkan. Kemudian yang keempat, kita diperintahkan membiasakan juga menghirup air ke dalam hidung. Ini dilakukan saat kita itu berwudu, menghirup air ke dalam hidung. Kemudian yang kelima, kuku itu dipotong. Bahkan untuk hal-hal semacam ini, kuku ini, ya, jangan dibiarkan lebih daripada 40 hari, termasuk juga nanti dengan kumis. Ya, karena biasanya kalau lebih daripada 40 hari sudah sangat-sangat panjang dan mengganggu, dan itu membuat tangan kita itu kotor. Baik ini kuku tangan maupun kuku kaki, baiknya kalau sudah panjang itu hendaklah dipotong. Kemudian bagian persendian itu hendaklah dibersihkan. Bagian persendian itu hendaklah dibersihkan. Jadi ada persendian antara ketiak,
ya, kotoran-kotorannya itu dibersihkan, persendian di sikut, ya, ini juga dibersihkan, persendian yang ada di lutut, ini juga dibersihkan. Jangan dibiarkan kotoran itu numpuk pada tempat tersebut. Kemudian yang diperintahkan lagi adalah mencabut bulu ketiak atau mencukur bulu ketiak. Artinya bulu ketiak ini adalah biang keringat yang membuat badan kita itu cepat bau. Makanya jangan dipelihara bulu ketiak. Namun yang diperintahkan di sini adalah kalau sudah panjang maka hendaklah dicukur habis atau ketika itu dicabut. Kemudian yang diperintahkan lagi di sini adalah halqul anah, yaitu bulu kemaluan itu dicukur. Ini juga sama seperti bulu ketiak, ini juga membuat dampak yang tidak baik, membuat keringat itu menumpuk di situ, kotoran-kotoran akan menumpuk di bulu kemaluan tadi. Begitu juga kalau kita setelah buang hajat, membersihkan kotoran yang ada dengan melakukan istinja. Ini dikenal dengan ya kita itu melakukan istinja, cebok dengan menggunakan air. Di sini dikatakan oleh Nabi SAW menggunakan air. Lalu ditambahkan lagi di sini yang ke-10 yaitu berkumur-kumur. Ada juga disebutkan dalam riwayat yang lainnya kalau kita ingin hidup bersih ditambah lagi untuk berkhitan. Berkhitan di sini artinya sunat tetap yang kita lakukan, ini juga diperintahkan. Bahkan untuk laki-laki itu jadi wajib, untuk perempuan ya ini cuma disunahkan. Namun ada juga anjuran untuk perempuan untuk dikhitan atau untuk disunat. Intinya semuanya tadi ini menunjukkan kepada kita sekalian untuk berusaha hidup bersih. Jadi Islam itu cinta kebersihan, Islam cinta wangi-wangian, Islam cinta ya pada hal-hal yang membuat orang lain itu senang untuk melihat. Maka jangan sampai kita itu hidup ya dengan penuh kotoran, jangan sampai kita hidup dengan tidak bersih. Rumah kita jaga kebersihannya, badan kita pun juga kita menjaga kebersihannya seperti itu. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kaum muslimin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan kita memotong jangan sampai lebih daripada 40 hari. Kita lihat di sini ada riwayat saking Anas bin Malik disebutkan kami diberikan batasan waktu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami diberikan batasan waktu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencukur kumis, untuk memotong kuku, untuk mencabut bulu ketiak, untuk mencukur bulu kemaluan. Jangan dibiarkan lebih dari 40 hari. Jadi jangan dibiarkan panjang lebih daripada 40 hari. Sedangkan untuk sunat tadi, khitan tadi, ini adalah sunnah sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Yaitu dikatakan oleh Nabi SAW, Nabi Ibrahim itu dikhitan setelah usianya di atas 80 tahun. Dia menggunakan kapak, kemudian digunakan untuk memotong ya bagian yang mesti dipotong ketika dikhitan. Kemudian disebutkan di sini jangan sampai, para ulama itu katakan jangan sampai untuk masalah khitan itu dilakukan ketika anak itu sudah balik. Tidak ada ketentuan wajibnya itu pada usia berapa, namun sebaiknya dilakukan ya jangan sampai anak tersebut balik, jangan sampai anak tersebut dewasa. Karena kalau dewasa ada perhitungan dia itu sudah wajib sholat, berarti kalau sudah wajib sholat kencingnya itu harus benar. Kalau belum dikhitan, belum disunat, maka berarti ada bagian yang dia belum bersuci dengan benar. Sehingga ketika itu anak baiknya dikhitan sejak dini, mungkin di usia SD ketika belum balik, itu lebih cepat untuk dikhitan, itu lebih baik. Wallahu alam bisawab. Itu tadi sunnah-sunnah yang ada di dalam agama kita yang mengajarkan tentang kebersihan. Di antaranya kita itu diajarkan untuk beristinja cebok dengan air. Kita diajarkan untuk khitan, kita diajarkan untuk bersiwak, membersihkan mulut dari kotoran-kotoran. Kita diajarkan untuk memotong kuku, kita diajarkan untuk memotong kumis, kita diajarkan untuk memelihara jenggot, dibiarkan apa adanya.
kumis tadi ya diperintahkan untuk dipendekkan. Kemudian kita diperintahkan juga untuk memotong bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, serta persendian-persendian yang ada kita bersihkan dari kotoran-kotoran. Wallahu a'lam bishawab. Di hari Jumat yang berbahagia ini, kita jangan lupa untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang memperbanyak salawat kepada beliau sekali, maka Allah akan memperbanyak salawat kepadanya sebanyak 10 kali. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Marilah kita panjatkan doa pada Allah, mugi-mugi di hari Jumat penuh berkah ini Allah memperkenankan setiap doa-doa kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu warisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar wahmina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, ampunilah segala dosa kedua orang tua kami, ampunilah segala dosa orang yang telah meninggal dunia mendahului kami. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, tunjukkanlah kami untuk sadar dalam ibadah, tunjukkanlah kami untuk sadar dalam kewajiban, bimbinglah kami untuk menuju Shiratal Mustaqim. Jauhkanlah kami dari perpecahan, satukanlah hati kami di atas iman dan akidah yang benar. Satukanlah hati kami dan jauhkanlah kami dari perpecahan dan permusuhan. Ya Allah, bimbinglah anak-anak kami menjadi anak-anak yang salehah. Bimbinglah kami menjadi orang-orang yang saleh. Bimbinglah istri-istri kami menjadi istri-istri yang salehah dan istri-istri yang taat. Berkahilah rizki dalam rumah tangga kami. Jadikanlah rumah tangga kami sakinah, penuh ketenangan, mawaddah, penuh kasih sayang di dalamnya. Ya Allah, perbaikilah urusan para pemimpin kami. Ya Allah, mudahkanlah hajat-hajat kami dan jauhkanlah segala kesulitan dari kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.